Para pedagang dan pembeli minyak goreng curah di Pasar Tanjung Jember menolak keras kebijakan pemerintah yang mensyaratkan kartu peduli lindungi dan KTP untuk membeli minyak goreng curah. Pasalnya menurut pembeli hal ini sangat merepotkan dan tidak efektif. Apalagi jika pembeli dari desa yang membeli minyak goreng mereka dipastikan banyak yang tidak membawa KTP atau kartu peduli lindungi. Jika tidak membeli karena tak membawa yang dipersyaratkan, dipastikan pedagang bakal merugi karena ditinggal pembeli. Menurut Sri Utami, pembeli memohon pemerintah mengkaji kembali keputusan itu agar pembeli tidak semakin ribet dengan banyaknya aturan yang diberlakukan. Ya sangat-sangat merepotkan juga ya, kemana-mana harus bawa KTP ya. Sedangkan yang dibeli cuma minyak, takutnya apa hilang apa gimana. Itu sangat kurang efisien. Terus harapannya Ibu apa? Ya seperti biasa aja lah, beli-beli ya sudah gitu. Sementara itu Mastika, pedagang minyak goreng curah, jika dengan KTP atau kartu peduli lindungi yang menjadi syarat untuk membeli minyak goreng curah, dipastikan dirinya bakal merugi karena banyak pembeli yang meninggalkan lantaran tidak membawa KTP atau kartu peduli lindungi. Mastika berharap agar pemerintah kembali ke aturan lama karena lebih efektif dan tidak membuat pedagang kerepotan. Gimana ya repot ini. Nanti masa orang beli minyak di minta KTP, orang beli dari desa masuk diminta KTP, nanti nggak bawa KTP nggak jadi beli. Bisa merugikan dagang gitu. Iya, merugikan pedagang. Saya laku nggak laku, orangnya pergi, nggak jadi beli. Harapannya Ibu gimana ini? Kembali ke semula atau gimana? Iya, biar lancar ekonomi. Ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Petugas melakukan penertiban pertokoan yang berdiri di atas aliran Sungai Kalijompo di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember pada Selasa pagi. Dinas Pengerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melakukan penertiban 7 gedung pertokoan yang berdiri di atas aliran Sungai Kalijompo, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember pada Selasa pagi. Sejumlah pekerja membongkar bangunan yang telah berdiri selama puluhan tahun tersebut. Kepala UPT Dinas SDA Provinsi Jawa Timur Prabowo menjelaskan penertiban ini dilakukan karena adanya peraturan yang melarang adanya bangunan berdiri di atas aliran sungai. Adanya bangunan di atas aliran sungai dapat beresiko menghambat arus air dan menyebabkan banjir di musim penghujan. Ada 7 gedung ruko yang berdiri di atas sungai Kalijompo. Nantinya ini dibuat apa? Mungkin kalau peruntukannya ya tidak bisa untuk bangunan memang. Ini akan dibuka sebagai supaya alur air yang dari atas tidak terhambat di sini, yang bisa menyebabkan banjir di sini. berarti sedikit banyak terjadi banjir di Jember itu karena keadaan ini atau gimana Pak? Salah satunya penyebabnya jadi embungan atau apa? Jadi embungan dari ada sumbatan di sini karena bangunan ini kan menghambat aliran sungai. Dan secara aturan memang tidak boleh bangunan berdiri di atas sungai. Pak, selain di sini, di tempat lain apakah akan dilakukan penertiban dengan hal yang sama Pak? Nantinya kesemuanya akan ditertibkan secara bertahap. Kan penertiban ini tidak bisa serta-merta, jadi ini aja prosesnya lama. Sementara itu Yuni, salah seorang warga pemilik toko listrik yang bangunannya ditertibkan, mengaku tidak dapat ganti rugi atas penertiban ini. Kita bangun sendiri. Itu berapa Bu? Harganya berapa? Kalau beli nggak tahu dari keluarga ya. Dua tahun berapa? Kenapa? 2 tahun berapa? Katanya sih bangunannya tahun 80, sekitar 40 tahun. Itu menempati ini berapa lama? Kalau saya di sini 20 tahun. Soalnya apa? Ada ganti rugi Ibu, dari pemerintah ada ganti rugi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Atas laporan Nanang Santoso, warga Jalan Tubanan Indah RT 2 RW 9 Karangpo, Kelurahan Tandes, Surabaya,
Pelaku bernama Muhammad Sotik atau Abah Muhammad, umur 57 tahun, asal Lumajang, yang berpindah-pindah tempat hingga ke desa Sidomekar, Semboro ini diamankan oleh tim Reskrim Polsek Semboro karena diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Ketika diperiksa di ruang Reskrim Polsek Semboro, ia mengaku semua perbuatannya yaitu melakukan penipuan dan penggelapan dengan kedok bisa menggandakan uang secara goib. Setelah disuruh mempraktekkan cara menggandakan uang, ternyata hanya tipu daya belaka. Untuk memperlancar aksinya, pelaku dibantu temannya bernama Badri yang saat ini masih buron. Badri biasanya bertugas untuk mencari mangsa. Modus operasinya, korban diminta menyediakan sejumlah uang yang nantinya korban akan diberi ganti uang Rp300.000 sebagai umpan untuk belanja di toko. Uang yang dibelanjakan di warung atau di pasar tersebut dalam sekejap dijanjikan akan kembali kepada si pembeli. Namun setelah dipraktekkan untuk dibelanjakan, ternyata uang tersebut tidak bisa kembali lagi. Merasa curiga dan baru sadar kalau tertipu, korban melapor ke Polsek Semboro sehingga melakukan penangkapan. Pelaku akan dijerat dengan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Pesugihan yang bisa membuat sukses seseorang melalui uang. Jadi uang ini uang gaib. Uang gaib, jadi untuk korban agar dia percaya dia bisa sukses secara kilat. Untuk korban sendiri sudah menyerahkan uang sejumlah berapa? Untuk korban sudah menyerahkan uang senilai total 26.500.000. Turut diamankan sebagai barang bukti yaitu kaleng biskuit, dupa, gula putih, dan kantong kecil putih. Korban menderita kerugian sebesar Rp26.500.000 yang ditransfer 5 kali dan ternyata uangnya sudah habis dibagi dengan pelaku lain yaitu Badri untuk keperluan sehari-hari. Kepala Desa Sidomekar Semboro ketika dikonfirmasi melalui ponselnya merasa terkejut dengan peristiwa ini karena RT maupun RW setempat tidak ada yang melapor tentang adanya warga baru yang tinggal di Dusun Beteng RT 3 RW 6. Selain mengimbau kepada warga untuk melapor jika merasa menjadi korban kasus tersebut, polisi juga meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan modus-modus penipuan penggandaan uang. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Pencurian 1 unit alat mesin pertanian untuk membajak sawah atau traktor terjadi di persawahan Dusun Sumuran Jember yang diduga terjadi Selasa siang. Diketahui oleh sang pemilik traktor Arifin yang tengah memperkerjakan seseorang untuk membajak sebuah sawah milik salah seorang warga Ajung. Namun Arifin tiba-tiba dikabarkan oleh pekerjanya bahwa traktor miliknya hilang. Di tengah persawahan tersebut hanya tersisa kerangka saja. Menurut Arifin, dirinya sudah seminggu lalu memperkerjakan seseorang untuk membajak menghadapi musim tanam palawija dan dirinya memang kerap meletakkan traktor di tengah sawah. Diperkirakan hilangnya traktor tersebut pada malam hari saat pekerja sejenak pulang beristirahat, kemudian pada saat itu juga mesin traktor miliknya digondol oleh maling. Untuk hilangnya itu kemarin sekitar mungkin malam, karena paginya itu ada yang kerja, tenaga kerja itu pulang jam 8 itu pulang, bilang ke saya bahwasanya traktor itu sudah agak ada itu mesinnya itu. Tapi memang sering ditaruh di sawah. Iya, setiap kali kerja mesti di sawah sudah, nggak dibawa pulang traktornya itu. Dijaga kan Pak? Jaga, kalau jauh dari perumahan dijaga. Ada tanda-tanda mencurigakan sebelumnya Mas? Nggak ada Pak, karena sudah 1 minggu di tempat itu, aman-aman saja. Cuma pas malam apa itu ya, malam Selasanya, yang jaga itu keluar punya acara katanya. Itu pas hari Selasanya itu nggak ada sudah. Hingga saat ini kasus pencurian ini tengah ditangani oleh pihak kepolisian sektor Ajung. Ada dugaan itu kelompok atau seperti apa ya? Jadi mengingat traktor besar. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Sementara kami masih melaksanakan lidik. Maka dari itu saya menghimbau kepada seluruh petani yang ada di Kecamatan Ajung agar tidak meninggalkan alat-alat seperti itu di tengah sawah karena sangat menimbulkan kerawanan terhadap pencurian-pencurian tersebut. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.
Camat Balung bersama TNI Polri dan warga setempat melakukan gerakan makan bakso daging sapi secara rutin dan bersama-sama. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak takut untuk mengkonsumsi daging sapi meskipun sedang marak wabah PMK. Secara medis, petugas menjamin bahwa sapi yang terindikasi PMK pun dagingnya akan tetap aman untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, Muspika mengimbau kepada warga untuk tidak ragu dalam mengkonsumsi daging sapi. Dengan demikian, jumlah permintaan daging sapi di pasar diharapkan bisa kembali pulih sehingga para peternak sapi bisa meminimalisir kerugian. Saya sebagai wakil Daramil ataupun Patuut mengajak atau menghimbau masyarakat agar tidak takut untuk mengkonsumsi daging sapi atau mengkonsumsi bakso. Kita di sini bersama Muspika semuanya waktu makan siang kita makan bakso di sini. Makanya untuk masyarakat jangan takut-takut konsumsi bakso ataupun daging sapi. Daging sapi ini adalah merupakan sumber dari gizi dan protein kita. Dengan adanya isu yang berkembang, saya berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan hal yang tidak bisa terbukti kebenarannya. Bahwasanya daging sapi itu sampai saat ini masih aman dikonsumsi. Dan saya berharap masyarakat tetap seperti pola hidup yang lama, mengkonsumsi daging sapi secara cukup, kemudian makan makanan olahannya juga tidak masalah. Dari ini kami Muspika Balung makan daging di salah satu warung di Kecamatan Balung untuk membuktikan bahwasanya mengkonsumsi daging tidak berbahaya. Di antaranya sebelum penyembelihan, hewan yang akan disembelih dibekali dengan surat kesehatan dari dokter hewan setempat. Makan daging sebagai kebutuhan protein hewani dan dagingnya aman. Walaupun ada virus seperti itu, dagingnya tetap aman. Ayo makan daging supaya kita tetap sehat dan sehat. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Jumlah pengunjung di warung bakso remaja yang ada di Kecamatan Balung ini sangat berkurang jika dibanding sebelum adanya wabah PMK. Hal itu disebabkan oleh persepsi masyarakat awam yang khawatir tertular virus PMK jika mengkonsumsi daging sapi maupun olahannya. Rumor tersebut tentu tidaklah benar karena sudah dibantah keras oleh para ahli yang kompeten di bidangnya. Terutama buat pedagang bakso akan pengaruh banget dengan adanya PMK ini. Bisa kalau masalah penurunan omset ya sekitar antara 50 sampai 60%. Nah, kalau dari proses penjagalan, sembelihnya sapi itu kan di penjagalan, otomatis sudah diawasi oleh dinas kesehatan. Jadi insya Allah sapi yang disembelih itu sehat, aman dari virus PMK. Buat pencinta kuliner bakso, terutama yang berbahan daging sapi, jangan khawatir, kami pasti menyajikan demi kesehatan Anda. Diharapkan masyarakat tidak ragu untuk mengkonsumsi olahan daging sapi agar perekonomian peternak dan UMKM bisa pulih kembali. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto saat memenuhi undangan berbagi daging kurban di Paguyuban Saras, Jember Sabtu pagi. Saat ditanyai sejumlah awak media, Bupati menyampaikan bahwa masyarakat tak perlu khawatir mengonsumsi daging sapi saat perayaan Idul Adha, meskipun kini masih merebak virus PMK. Berbagai langkah telah dilakukan Pemkab Jember untuk memastikan sapi yang dijual untuk kurban sehat dan layak konsumsi. Seperti pengecekan secara rutin di seluruh penjualan hewan kurban di Jember dengan melibatkan dokter hewan, dinas peternakan, dan para relawan kesehatan. Tak hanya memastikan hewan kurban sehat, Bupati Hendy Siswanto juga mengimbau kepada masyarakat yang merayakan Idul Adha berbagi hewan kurban untuk mengurangi sampah plastik dengan bahan alternatif lainnya seperti rotan maupun daun untuk membungkus daging yang akan dibagikan. Selain itu, protokol kesehatan saat membagikan daging kurban juga harus dijaga. Hal tersebut sesuai edaran dari pemerintah pusat. Ya, hari ini kita ada dua ya yang melaksanakan, yang modal lebaran ada tanggal 9 dan untuk teman-teman yang melaksanakan tanggal 9 hari ini sudah selesai dilaksanakan dan ada yang tanggal 10 besok
pemerintah besok tanggal 10. Dan tentunya ini satu hal yang membahagiakan dan juga hadirnya kami di sini juga meyakinkan juga pada masyarakat bahwa kondisi yang terakhir saat ini dengan adanya PMK, penyakit mulut dan kuku, saat ini itu tidak ada masalah. Populasi kita di Jember ini ada 275.000 sapi di Jember. Ya, yang terkena kemarin kena masalah PMK itu 2%, tidak sampai 2%, sekitar hampir 9.000 sekian dikit yang. Dan kami dari teman-teman dari Dinas Peternakan, Dr. Andi, dari dan timnya dan relawan dokter juga sudah keliling ke tempat peternakan untuk yang dibeli untuk hari raya kurban itu sudah melalui cek semuanya. Alhamdulillah saat ini yang khususnya di Paguyuban Sarap ini semua sudah melewati itu. Ini sesuai dengan instruksi dari pemerintah bahwa pembagian daging kurban tentunya tetap yang pertama dengan prokes ya. Prokes yang sakit tetap harus memakai masker teman-teman, dan juga bungkus kemasan yang diberikan itu kita himbau memakai barang bukan pakai plastik tapi pakai kayak rotan ya, kayak besek dan lain sebagainya, daun juga diizinkan seperti itu. Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Sami Rahayu Rukun Agawe Santosa Suyatman mengaku pihaknya kali ini memotong hewan kurban jenis sapi berjumlah 12 ekor dan dagingnya akan dibagi ke ribuan masyarakat Jember. Untuk membagikan daging kurban, pihak Saras memberlakukan sistem kupon untuk menghindari kerumunan. Kalau pelaksanaan kurban hari ini memang kita setiap tahun melaksanakan seperti ini. Kita menghimpun sahabat-sahabat anggota Paguyuban yang titip kepada panitia, kemudian kita carikan sapi yang betul-betul super dan sehat, sehingga nanti kita kita sembelih, dagingnya kita bagi sesuai dengan berapa dapatnya. Cuma tahun ini kita rencanakan 4.300 paket sehingga bisa menyentuh masyarakat di sekitar Jember. Berapa ekor untuk 4.300? Itu 12 ekor. 12 ekor. Ya. Di Jember, perayaan Hari Raya Idul Adha ada yang merayakan pada tanggal 9 Juli mengikuti Mekah, serta pada tanggal 10 Juli 2022 sesuai edaran pemerintah. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.